Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhal akhawat rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, segala pujian hanyalah milik Allah Azza wa Jalla semata atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita seluruhnya, terutama di pagi hari yang cerah ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita nikmat yang sangat besar untuk bisa sama-sama hadir, duduk bermajelis di dalam salah satu majalisul ilm. Di dalamnya kita mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalamnya kita mengharapkan akan mendapatkan faidah ilmiah yang insyaallah ta'ala kita akan amalkan di dalam kehidupan kita. Terutama di pagi hari ini insyaallah ta'ala kita akan sama-sama murajaah, mengulangi kembali salah satu pembahasan yang sangat penting yang tidak boleh diabaikan oleh setiap muslim dan muslimah di dalam kehidupannya, yaitu kaifiyatut ta'amul, etika di dalam pergaulan. Terkhusus seorang wanita muslimah, mereka itu dituntut untuk memahami etika-etika yang baik di dalam pergaulan kesehariannya, karena dia adalah contoh pertama bagi anak-anaknya di dalam rumah tangga. Sehingga kalau seorang wanita itu pandai di dalam bergaul, maka insyaallah ta'ala dia akan melahirkan anak-anak yang juga baik di dalam pergaulannya. Karena yang pertama mengajari anak-anak dan pertama kali dicontoh oleh anak-anak itu adalah seorang ibu. Naam. Terlebih lagi tatkala kita sebagai manusia biasa, Allah Subhanahu wa ta'ala telah tentukan dan kodratkan kepada kita bahwa kita ini adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak akan bisa hidup sendiri, senantiasa butuh kepada yang lainnya, butuh kepada pasangan, butuh kepada anak-anak dan keturunan, butuh kepada tetangga, butuh kepada kawan kerabat, ya, dan seterusnya. Maka ini adalah perkara yang penting untuk difahami, ya, setiap muslim dan muslimah, bahwa mereka adalah makhluk sosial, butuh untuk bergaul, butuh untuk berinteraksi antar sesama manusia, terlebih lagi antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya, seorang muslimah dengan muslimah yang lainnya. Nah, karena baiknya interaksi pergaulan seseorang itu, ini akan mempengaruhi kebahagiaannya
di dalam kehidupan dunia ini. Pepatah Arab mengatakan, man kathura ihsanuhu kathura ikhwanuhu. Barang siapa yang banyak kebaikannya, pandai di dalam bergaul, pandai di dalam membawa diri di tengah masyarakatnya, kathura ikhwanuhu, maka akan banyak kawan-kawannya, banyak saudaranya. Itu adalah tabiat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tidak ada orang yang bisa hidup sendiri. Misalnya dia hidup di tengah hutan sendiri. Naam. Atau hidup di tengah padang pasir sendirian tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Ya, minimal dia butuh untuk berjual beli dengan orang lain. Minimal dia butuh untuk berinteraksi, berbicara, bercengkrama dengan orang lain. Tidak akan ada orang yang tahan hidup dengan sendirinya. Maka dari itu ketika kita adalah makhluk sosial, maka penting untuk memperhatikan apa? Adab-adab, akhlak, tata krama, etika di dalam pergaulan ini, sehingga di dalam pergaulan kita itu kita mendapatkan barakah dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak justru menjadikan kita orang-orang yang sulit untuk bergaul. Akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali etika di dalam pergaulan itu yang telah diajarkan oleh orang-orang yang hidup dalam kehidupan dunia ini. Dari nenek moyang kita dahulu, mereka sudah mengajarkan adab dan etika. Mereka sudah mengajarkan adab dan etika. Termasuk kita orang Indonesia, atau terkhusus lagi bagi orang-orang Sulawesi misalnya. Kita diajarkan tata krama, kesopanan, sopan santun oleh orang-orang tua kita. Tujuannya apa jemaah sekalian? Tujuannya adalah agar supaya kita ini pandai membawa diri di tengah masyarakat, tidak membuat keonaran di tengah masyarakat. Namun sebagai seorang muslim dan muslimah, terkhusus lagi bagi seorang wanita muslimah, tentunya dia memperhatikan melakukan pergaulan di tengah masyarakat itu sesuai dengan koridor yang telah ditentukan di dalam agama kita. Bukan artinya tata krama yang diajarkan oleh orang-orang tua kita dahulu itu tidak baik, bukan. Namun jamaah sekalian, ada tata krama yang diajarkan langsung oleh pencipta jin dan manusia, zat yang paling faham tentang apa yang dibutuhkan oleh umat manusia itu sendiri, dan zat yang paling faham tentang bagaimana baiknya anak cucu Adam itu sendiri. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Sunnah itu sudah mengajarkan kepada kita tata krama yang baik, etika-etika yang harus dipatuhi di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari ini. Sehingga dengan demikian kita hidup bersama dengan Al-Quran dan Sunnah, kita hidup bersama dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga tata krama yang diajarkan oleh para pendahulu kita itu ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah ini, karena Allah yang lebih tahu tentang tata krama yang terbaik untuk kita. Nah, maka butuh untuk difahami ibu-ibu sekalian, bahwasanya tata krama yang terbaik itu yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Apa yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itulah yang kita ambil, dan yang tidak sesuai dengannya atau yang bertentangan dengannya, maka harus kita jauhi.
Nah, bukan artinya kita merendahkan ajaran orang tua kita dahulu, tapi ya kita adalah pengikut Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mempelajari etika-etika, tata krama, akhlak dan adab di dalam pergaulan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah itu sangat penting. Itu sangat penting. Sehingga jamaah sekalian, ya, kita mengamalkan sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Rabb kita, yang sangat faham tentang kebutuhan-kebutuhan kita, apa yang baik dan apa yang buruk bagi kita seluruhnya. Nah, di dalam Al-Quran dan Sunnah itu pergaulan, ya, tata krama pergaulan dengan masyarakat itu sangat banyak diajarkan, ya. Namun di sini kita akan menyebutkan sesuatu yang terpenting darinya, ya, karena waktu yang terbatas, ya, kita akan membahasnya di dalam sehari. Maka kita membahas yang terpentingnya saja insyaallah taala. Dan ibu-ibu sekalian, akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pembahasan etika pergaulan wanita muslimah, ya, pada hari ini, di sini saya akan membagi menjadi 5 pembahasan. Yang pertama, kaifiyatu ta'amulil mar'ati ma'a walidayha. Bagaimana etika pergaulan seorang wanita muslimah dengan kedua orang tuanya. Yang kedua, pembahasan yang kedua adalah kaifiyatu ta'amulil mar'ati ma'a zawjiha. Bagaimana seorang wanita muslimah itu berinteraksi dengan suaminya, dengan pasangannya. Etika berinteraksi dengan pasangan. Yang ketiga adalah kaifiyatu ta'amulil mar'ati ma'a usratiha wa abna'iha. Bagaimana tata krama atau etika seorang wanita muslimah dalam pergaulannya terhadap keluarganya dan anak-anaknya. Kemudian yang keempat, kaifiyatu ta'amulil mar'ati ma'a zamilatiha. Bagaimana tata krama, ya, etika pergaulan seorang wanita dengan kawan-kawannya, ya, dengan masyarakatnya. Dan yang terakhir adalah kaifiyatu ta'amulil mar'ati ma'ar rijalil ajanib. Bagaimana tata krama, ya, seorang wanita ketika dia berhadapan dengan seorang atau dengan kaum lelaki yang ajnabi, yang bukan mahramnya. Ya. Maka di sini semuanya ada tata krama yang telah ditentukan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Sunnah tersebut. Sehingga siapa yang, ya, menjalankan etika-etika tersebut, insyaallah taala dia akan mendapatkan keberkahan di dalam pergaulannya, di dalam kehidupannya, di dalam dia berinteraksi dengan, ya, umat manusia. Sehingga di dalam kehidupannya dia menjadi rahmat untuk semesta alam, ya. Bukan justru menjadi beban atau pembuat onar di tengah masyarakat. Perhatikan akhwati fillah, seorang wanita muslimah yang baik itu adalah seorang wanita yang ketika dia datang menjadikan orang-orang di sekitarnya itu merasa gembira, merasa senang dengan sikap-sikapnya, dengan tata keramanya, dengan keceriaannya, naam, dengan kebaikan-kebaikan yang dia tebarkan. Maka orang-orang di sekitarnya itu menjadi senang, gembira dengannya.
Dan ketika dia pergi atau dia tidak hadir, maka orang-orang akan merindukannya. Kawan-kawannya akan merindukannya, keluarganya akan merindukannya. Tapi sebaliknya, ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang wanita yang kurang baik pergaulannya dengan masyarakatnya, dengan keluarganya, atau bahkan dengan pasangannya, maka itu adalah wanita-wanita jangankan dirindukan, ketika dia ada saja menjadikan masyarakatnya itu resah. Iya, menjadikan masyarakatnya itu resah. Ya. Maka jadilah seorang wanita yang ketika dia hadir, na'am, membawa atau menebarkan kebaikan, dan ketika dia tidak hadir akan dirindukan oleh manusia. Ya. Dan janganlah menjadi seorang wanita kedatangannya membawa beban, ketiadaannya itu justru diharapkan, ya, orang menjadi istirahat dari keburukan-keburukannya ketika dia tidak ada. Wal'iyadzubillah. Naam. Maka ini bagian dari rahmat, ya, terhadap alam semesta ini dari seorang muslimah, ketika dia memiliki tata krama dan etika yang baik. Dan ini bagian dari ilmu syariat. Karena di sini perlu kita luruskan, ya, banyak di antara kita ketika dia belajar tauhid, belajar sunnah, na'am, dia menganggap bahwasanya, ya, sunnah itu atau ahlus sunnah itu pelajarannya terbatas pada apa? Pada akidah saja. Manhaj yang kuat, ya, manhaj yang kokoh. Kemudian ibadah yang hebat, jauh daripada bid'ah. Ya. Akidah yang kuat, jauh dari syirik. Rata-rata kita menganggap bahwa, ya, ahlus sunnah itu fokus dalam pelajaran-pelajaran seperti itu, sementara dia lalai dari apa? Dari adab, akhlak, dan tata krama di dalam kehidupan. Akhirnya jamaah sekalian, menjadilah manusia-manusia itu jauh dari dakwah sunnah. Bahkan berapa banyak orang-orang yang justru menjadi fobia atau trauma, ya, dengan kalimat-kalimat sunnah. Kenapa jemaah sekalian? Karena dia melihat ahlus sunnah itu, ya, atau kebanyakan ahlus sunnah di daerahnya itu melalaikan yang namanya adab dan tata krama ini. Ya, sebelum dia belajar, misalnya kalau dia lewat di depannya orang, masya Allah, tabe-tabe, ya, sopan. Tapi ketika dia sudah belajar sunnah, dia lewat, bukan cuma lewat begitu sombongnya, tapi ditendangi lagi orang. Iya, kakinya menyenggol pundak-pundak orang, dia langkahi, dan seterusnya. Maka orang-orang akan mengatakan, inikah orang-orang yang belajar? Sebelum dia kenal sunnah, betapa akurnya dia dengan tetangganya, betapa baiknya dia di dalam pergaulannya. Tapi setelah kenal sunnah, semuanya ditahdzir. Iya, tetangganya dianggap sesat. Seperti itu, ya, fenomena yang terjadi. Bahkan orang tuanya juga dikafirkan. Naam, tidak ada lagi penghargaannya kepada orang, ya, selain daripada kawan-kawannya. Maka ini adalah apa? Sesuatu yang telah mencoreng dakwah, tauhid, dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faham, ya akhwati fillah, bahwasanya syariat kita itu adalah syariat yang mulia dan agung dan syamil. Apa itu syamil? Mencakup segala aspek di dalam kehidupan manusia. Maka termasuk di dalamnya perkara terpenting itu adalah apa? Mempelajari akhlak dan adab atau etika. Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat yang sahih, kata beliau, "Innama bu'ittu liutammima makarimal akhlak." Saya ini diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyempurnakan etika yang baik, ya, terhadap umat manusia. Maka dari itu, dari jalur etika ini tidak boleh dipandang sebelah mata.
dari jalur akhlak dan adab ini tidak boleh dikesampingkan, ibu-ibu sekalian. Terutama ya, kalian adalah pendidik-pendidik terhadap buah hati kalian yang kelak insyaallah taala akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa dan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama adalah kaifiyatu ta'amulil mar'ati ma'a walidayha. Bagaimana tuntunan ya, kaifiyah, etika pergaulan seorang wanita dengan kedua orang tuanya. Ya. Kita mulai dari orang tua. Kenapa? Karena mereka inilah orang-orang yang paling berjasa terhadap kita, jamaah sekalian. Mereka inilah orang-orang yang paling berjasa terhadap dalam kehidupan kita. Nah, yang telah mengasihi kita, yang telah memberikan segalanya tanpa pamrih kepada kita seluruhnya. Iya. Namun sayang seribu sayang, betapa kekecewaan seorang orang tua yang ketika anaknya telah tumbuh dewasa, justru tidak memiliki tata krama dan akhlak terhadap kedua orang tuanya. Bahkan terlebih lagi, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, setelah dia belajar sunnah, setelah dia belajar tauhid, dia belajar agama, sudah bercadar juga, ya, justru kalimat-kalimatnya kepada orang tuanya itu semakin menyakitkan. Maka ya, ini adalah kelemahan bagi seorang yang telah mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan yang dia pelajari yang lemah, tapi orang yang mempelajarinya itu lalai dari sisi etika dan adab. Baik, bagaimana seorang itu bergaul dengan kedua orang tuanya? Ingat ya, kedua orang tua ini adalah makhluk yang paling pertama yang harus dimuliakan dan dicari keridhaannya. Kenapa? Karena keridhaan Allah tergantung pada keridhaan kedua orang tua. Kalau kedua orang tua itu ridha, maka otomatis Allah Subhanahu wa ta'ala akan meridhai kita. Ya. Maka perhatikan bagaimana pergaulan yang baik seorang wanita muslimah terhadap kedua orang tuanya. Terlebih lagi seorang wanita yang telah disebutkan mereka adalah makhluk yang butuh untuk mengeluarkan kosakata pada setiap harinya berapa? 75.000 kata. Sehingga kalau anak-anaknya sudah full telinganya mendengarkan kata-katanya, orang tuanya lagi yang kena semprot. Terkadang seperti itu. Tapi kalau kita faham bagaimana etika bergaul dengan kedua orang tua, insyaallah kita mampu menahan lisan daripadanya. Baik, yang pertama, etika pergaulan dengan kedua orang tua adalah seorang anak berupaya untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Berbuat baik, berbuat ihsan dengan segala macam bentuk ihsan, segala macam bentuk kebaikan. Baik ihsan dengan perbuatan, ihsan dengan ucapan, ihsan dengan tindak tanduk, ya, dan seterusnya. Ini yang harus diupayakan oleh seorang anak. Naam. Sehingga setiap anak yang berupaya untuk membahagiakan kedua orang tuanya dengan ihsan, ya, berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tuanya, maka itulah anak yang beradab, beretika kepada kedua orang tuanya. Berapa banyak ayat di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mewasiatkan. Apa artinya mewasiatkan? Kalau Allah mewasiatkan dalam Al-Quran, diingat ya, kapan Allah mewasiatkan di dalam Al-Quran, itu artinya apa? Mewajibkan. Ingat itu, artinya Allah mewajibkan. Berapa banyak Allah mewasiatkan di dalam Al-Quran agar seorang anak itu berbakti kepada kedua orang tuanya, berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya.
berbuat baik. Seperti misalnya dalam surah Al-Ahqaf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra." Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia. Apa artinya tadi mewasiatkan? Mewajibkan, ya. Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia, setiap insan, setiap manusia, terutama dia seorang wanita yang beriman, diwasiatkan untuk apa? Biwalidayhi ihsana, agar senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ini adalah wasiat Allah. Menunjukkan ini adalah perkara yang terpenting, yang sangat penting. Kenapa? Karena besarnya hak kedua orang tua terhadap anaknya. Demikian besarnya hak kedua orang tua terhadap anak, sampai-sampai Allah banyak menggandengkan dalam Al-Quran antara hak Allah dengan hak apa? Hak kedua orang tua. Naam. Allah menggandengkan dalam Al-Quran, banyak sekali ayat dalam Al-Quran Allah menggandengkan perintah untuk menunaikan hak Allah dan perintah untuk menunaikan hak kedua orang tua. Iya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah wasiatkan kepada setiap insan untuk berbuat baik, berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah sebutkan alasannya kenapa kita dianjurkan, diharuskan untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepadanya. Kata Allah, hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Ibunya telah menghamilkan dia dalam keadaan susah dan melahirkannya dalam keadaan susah pula. Wa hamluhu wa fisaluhu. Demikian pula kata Allah Subhanahu wa taala, masa dia dihamilkan dan masa dia disusukan selama berapa? 30 syahra, selama 30 bulan lamanya. Itu adalah kondisi yang paling berat bagi seorang ibu. Kondisi yang sangat sulit bagi seorang ibu. Dan saya kira, ya akhwat sekalian itu yang sudah punya momongan, ya, punya anak, sudah pernah melahirkan, pasti merasakan ini, kesulitan ini. Tapi sayangnya, berapa banyak wanita yang merasakan kesulitan di dalam menghamilkan, melahirkan, kemudian menyapih anaknya, tapi lupa dia akan sulitnya, ya, atau lupa bahwa apa yang dia rasakan saat ini itu juga yang dirasakan oleh ibunya beberapa tahun yang lalu ketika menghamilkannya dan melahirkannya. Nah, akhirnya dia lalai di dalam berbuat baik kepada ibunya, kepada kedua orang tuanya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi husna, dan kami telah berwasiat kepada manusia agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya, berbuat ihsan. Dalam surah Luqman juga Allah berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami telah mewasiatkan kepada setiap insan agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya, karena ibunya telah menghamilkan dia wahnan ala wahn, menghamilkannya dalam keadaan lemah di atas kelemahan, bukan cuma lemah biasa saja, lemah di atas kelemahan. Wa fisaluhu fi amain, dan bagaimana
seorang ibu itu menyusukan dia selama 2 tahun lamanya, maka kata Allah, anishkur li wali walidaika ilayyal masir, hendaklah engkau itu bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tuamu, kepadaku lah kalian akan kembali. Perhatikan di sini jamaah sekalian, Allah menutup ayat ini, di akhir ayat ini dengan apa? Perintah untuk menunaikan kesyukuran kepada Allah, yang disusul perintah untuk menunaikan kesyukuran kepada kedua orang tua. Akhwati fiddin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, maka siapa yang berupaya berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya, ya, berbuat ihsan, berbuat baik, tentunya ya tidak mesti berbuat baik itu kepada kedua orang tua nanti dia belikan mobil baru, ya, ibu bapaknya baru dikatakan oh dia sudah berbakti, berbuat baik. Atau nanti dia belikan rumah mewah kedua orang tuanya baru dikatakan berbuat baik. Tidak mesti jamaah sekalian. Tapi perbuatan ihsan, perbuatan baik itu mencakup sangat luas, ya. Terutama di dalamnya tutur kata yang baik kepada kedua orang tua, ya. Suara yang rendah di hadapan keduanya, dia mengupayakan suaranya tidak lebih tinggi dari kedua orang tuanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā" dalam surah Al-Isra. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian mengatakan ah kepada kedua orang tuamu, dan jangan engkau menghardik keduanya, ya, membentak keduanya. Ini terkadang wanita itu tidak sadar, ya. Terlebih lagi kalau sudah baku geak sama umminya, ya, sama ibunya, lebih tinggi suaranya dari ibunya, itu bagian dari bentakan. Paham, ya? Bagian dari membentak kedua orang tua, ayah maupun ibu, itu adalah ketika apa? Seorang memiliki suara yang lebih tinggi dari keduanya. Allah katakan, wala taqul lahumā uffin, jangan kalian mengatakan ah kepada keduanya. Wala tanharhumā, dan jangan kalian mencerca, ya, jangan kalian menghardik, ya, menggertak keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan berucaplah kepada keduanya dengan ucapan yang mulia, ucapan yang baik. Itu yang ingin didengarkan oleh kedua orang tua dari anak-anaknya. Naam. Ingat, ya, banyak orang ketika dibacakan ayat ini, ya, dia merasa tidak seperti itu. Kenapa? Karena banyak orang yang merasa bahwa ketika pembahasannya ini adalah pembahasan berbakti kepada kedua orang tua, berbuat ihsan kepada kedua orang tua, ini pembahasannya anak TK, anak SD yang harus berbuat baik sama orang tuanya. Kalau dia sudah dewasa, apalagi sudah menikah, seolah-olah sudah bebas. Bebas berbuat apa saja, bebas berucap apa saja kepada kedua orang tuanya. Naam. Bahkan jamaah sekalian, justru orang yang telah dewasa dan telah berkeluarga, mereka itulah yang harus lebih, ya, harus lebih menghargai, lebih berbakti lagi kepada kedua orang tua. Baik, itu yang pertama, ya. Adab ketika bergaul dengan kedua orang tua itu adalah selalu mengupayakan berbuat ihsan, berbuat baik, baik dengan ucapannya maupun dengan perbuatannya. Iya, dia memperhatikan apa kebutuhan orang tuanya, dia bantu, dia, ya, apa saja yang diinginkan oleh orang tuanya, dia berusaha berbuat baik. Ya, terkadang orang tua jamaah sekalian, dia tidak butuh dia tidak butuh harta dari anaknya, karena bukan itu yang diharapkan. Ya, dia tidak butuh anaknya membawa makanan, ya, atau berbagai macam bentuk jenis kue dan seterusnya, atau hadiah-hadiah yang mewah. Terkadang orang tua tidak butuh itu, tapi terkadang ada orang tua yang hanya butuh kehadiran seorang anak
Terlebih lagi di saat-saat ketika dia berada di atas kesulitan, misalnya dalam keadaan sedih, dalam keadaan sepi, atau dalam keadaan sakit. Di saat-saat itu dia membutuhkan kehadiran anak-anaknya. Maka ketika dipanggil oleh kedua orang tua, maka anak segera menemui atau menjawab panggilan tersebut. Maka itu adalah bagian dari perbuatan apa? Ihsan kepada kedua orang tua. Naam. Maka di sini jamaah sekalian, berapa banyak orang atau bahkan seorang wanita muslimah itu durhaka kepada orang tuanya dalam keadaan dia tidak sadar. Luput dari berbuat ihsan, berbuat baik kepada keduanya. Naam. Dan perhatikan di sini, kalau berbuat baik kepada kedua orang tua sendiri saja, seorang wanita itu lalai daripadanya, maka yakin dan percaya berbuat baik kepada orang tua suaminya atau mertuanya itu lebih tidak mungkin lagi. Nah, lebih tidak mungkin lagi. Padahal mertua itu bagian dari orang tuanya juga. Naam. Maka sering kita dapatkan dalam pergaulan sehari-hari, banyak anak-anak wanita yang sudah berkeluarga tapi tidak cocok dengan orang tuanya, tidak cocok dengan ibunya, tidak cocok dengan mertuanya. Naam. Kenapa? Karena pergaulan yang kurang baik ini. Maka utamakan melakukan kebaikan kepada keduanya. Baik. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, etika pergaulan seorang wanita terhadap kedua orang tuanya adalah suhbatuhuma, senantiasa menemani keduanya. Kapan itu? Di saat atau ketika kedua orang tua itu sudah tidak ada lagi yang menemaninya. Ini adalah bagian dari pergaulan yang baik. Apakah dia panggil kedua orang tuanya datang ke rumahnya, tinggal di rumahnya, atau dia yang tinggal di rumah orang tuanya? Nah, tergantung dari kesepakatannya. Kenapa? Di saat-saat orang tua itu sudah beranjak usia senja, di saat itu dia sangat membutuhkan bantuan seorang anak. Nah, makanya disebutkan dalam Al-Quran, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Maka kapan kalian mendapatkan kedua orang tua kalian, mendapatkan orang tua kalian, salah satunya atau kedua-duanya itu sudah mencapai umur tua. Coba lihat ya, sebutkan di sini umur tua. Kenapa? Karena di saat itulah orang tua sangat membutuhkan anaknya. Fala tanharhuma, jangan fala taqul lahuma uffin, jangan kalian mengatakan dan jangan kalian membentak keduanya. Nah, dan di umur tua inilah kedua orang tua itu sangat membutuhkan bantuan anaknya, membutuhkan perawatan dari anaknya. Terlebih lagi ketika tidak ada anaknya yang bisa merawatnya, yang bisa menemaninya. Nah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Wasahibahuma fid dunya ma'rufa, dalam surah Luqman. Wasahibahuma fid dunya ma'rufa, apa artinya? Dan temanilah, pergaulilah keduanya itu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Maka butuh untuk didampingi, butuh untuk ditemani. Terlebih lagi ketika orang tua itu matanya sudah semakin buram, telinganya semakin kurang pendengarannya, belum lagi tulang punggungnya sudah mulai
sudah mulai bungkuk, tenaganya sudah mulai lemah. Naam. Maka di saat-saat itulah orang tua itu sangat membutuhkan anaknya. Maka di saat itulah dia sangat butuh untuk dirawat dan ditemani. Tapi perkara ini banyak dilalaikan, terutama oleh wanita-wanita karir di hari ini. Ya, wanita-wanita karir yang mengutamakan penghasilannya, omzetnya pada setiap hari, ya, atau income-nya setiap hari yang difikirkan, sementara dia lalai di sana ada ibunya yang sementara merana dalam keadaan tua renta, dalam keadaan lemah. Dia harus memasak sendiri, harus mengambil air sendiri. Tapi tidak pernah teringat perkara itu, jamaah sekalian. Bahkan terkadang seorang anak yang penting dia mengirim uang kepada orang tuanya, sudah merasa dirinya telah berbakti. Padahal terkadang orang tua dia lebih butuh kepada apa? Kepada anaknya, mengurus kehidupannya, membantu kehidupannya, daripada dikirimi uang. Bagaimana lagi kalau uang pun tidak dikirimi? Nah, maka ini sangat penting untuk diperhatikan oleh seorang wanita. Ya, kecuali misalnya kalau ya dia punya banyak saudara dan ada saudaranya yang mengurus orang tuanya, masya Allah, ya dia sisa bantu mungkin dengan sesuai dengan kemampuannya, ya maka itu sudah masuk berbakti kepada orang tua. Tapi kalau tidak ada yang menemaninya, berapa banyak orang tua terkadang harus tetap cari uang sendiri dalam keadaan tua renta, seolah-olah dia tidak punya anak. Ketika ditanya mana anaknya, ternyata ada anaknya yang pengusaha sukses, ada anaknya anggota DPR misalnya, ada anaknya yang pegawai negeri, ada anaknya yang ini dan itu. Tapi ternyata orang tuanya ya memprihatinkan kehidupannya, hidup sendiri dan tidak ada yang menemaninya. Ya, maka ini bagian dari dosa besar. Ketika orang tua yang butuh ya kepada anaknya ini ditelantarkan begitu saja. Terlebih lagi jamaah sekalian, ketika sebahagian orang di masa ini, bagian dari adat kebiasaannya adalah ketika orang tuanya sudah renta, apalagi sudah pikun, daripada merepotkan dibawa saja ke panti asuhan. Serahkan kepada panti asuhan, sisa dibayar tiap bulan, selesai. Padahal terkadang anak ini sangat butuh untuk memandang wajah anaknya setiap hari. Orang tua ini sangat butuh untuk mendengarkan suara indah dari anaknya, orang yang dia kasihinya setiap hari. Orang tua ini sangat membutuhkan khidmat dari anaknya yang telah dia lahirkan pada setiap harinya. Nah, maka ini bagian dari husnul ta'amul, ya, pergaulan yang baik, etika yang baik di dalam bergaul dengan kedua orang tua, yaitu berupaya untuk menemaninya sebagaimana diperintahkan oleh Allah, wasahibahuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah, temanilah keduanya itu dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Baik, kemudian yang ketiga dari bentuk etika yang baik seorang anak kepada kedua orang tuanya adalah ta'atuhuma fi ghairi ma'siyatillah, senantiasa berupaya menaati orang tuanya, tapi selain perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama itu adalah perkara yang mubah, yang boleh-boleh saja, maka wajib bagi anak untuk menaati orang tuanya, menaati dalam menjalankan perintahnya atau menaati dalam meninggalkan larangan orang tuanya. Selama itu dalam koridor syariat, tidak bertentangan dengan syariat. Nah, tapi kalau misalnya orang tua memerintahkan, tolong antar saya dulu ke tikungan sungai sana. Untuk apa? Saya mau buang telur. Ya, karena kebiasaannya memberikan persembahan kepada
selain Allah Subhanahu wa taala kepada jin, kepada penunggu ya tikungan sungai itu atau tikungan jalan yang dianggap keramat, maka yang seperti ini tidak boleh untuk ditaati, kan begitu ya? Karena ini adalah bagian dari kesyirikan kepada Allah. Tapi selama itu tidak bertentangan dengan syariat, maka seorang anak tetap wajib mendengar dan taat kepada orang tuanya. Iya, makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan atau larang dalam Al-Qur'an, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Dan jika keduanya itu, kedua orang tuamu itu jahadaka, memerintahkan engkau untuk melakukan kesyirikan kepadaku, na'am, yang kau tidak punya ilmu padanya, fala tuti'huma, jangan kalian taat kepadanya. Kenapa? Karena ini dalam perkara kesyirikan. Pemahaman kebalikan dari ayat ini adalah, na'am, selain dari perkara kesyirikan dan maksiat, tetap wajib untuk taat. Karena Allah katakan, kalau dalam perkara syirik, fala tuti'huma, jangan taat kepada keduanya. Tapi wasahibahuma fid dunya ma'rufa, tetap menemaninya dalam kehidupan dunia ini dengan cara yang baik, bergaul dengannya dengan cara yang terbaik. Ya, tapi khusus pada perkara kesyirikan dan maksiat, maka seorang anak itu tidak boleh menaatinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada kewajiban taat kepada satu makhluk pun dalam rangka bermaksiat kepada Allah sang pencipta. Siapapun dia, hatta kedua orang tua pun. Naam. Akhwati fid din yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketaatan kepada orang tua ini perkara yang harus, ya. Orang tua perintah dikerjakan, orang tua larang dihentikan, ya. Selama itu tidak bertentangan dengan syariat, ya. Makanya sampai-sampai Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, ya, demikian taatnya kepada orang tuanya, dan ketika dia tahu orang tuanya ini adalah orang yang taat kepada Allah, sampai walaupun harus membahayakan jiwanya, beliau tetap taat kepada orang tuanya. Nabi Ibrahim menyampaikan bahwa dia akan menyembelihnya atas perintah Allah. Apa kata Nabi Ismail alaihi salatu wassalam? Ya, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan padamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, insyaallah engkau akan mendapatkan saya seorang yang bersabar. Subhanallah, ketaatan tingkat tinggi jamaah sekalian, sampai walaupun harus mengorbankan jiwanya. Iya. Maka ini etika yang baik seorang anak ketika dia selalu taat pada perintah orang tuanya, bukan membangkang kepada orang tuanya. Terkadang jamaah sekalian, terutama ibu-ibu, ya, mohon maaf, ya, terkadang orang tua bicara seperti ini, maunya begini, tapi anak juga merasa dirinya dia punya apa? Ya, dia juga bisa berpikir, dia juga bisa mengeluarkan pendapatnya dan bertahan dengan pendapat itu. Akhirnya apa? Terjadi pertengkaran mulut dengan ibunya sendiri. Ya. Dalam keadaan tidak sadar bahwa dia telah melanggar etika yang baik kepada ibunya. Bahkan perkara-perkara sepele, begitu ya, perkara sepele saja terkadang menjadi perselisihan dan pertengkaran di rumah tangga. Naam. Dalam masalah misalnya bikin resep kue saja, ya, anaknya punya resep sendiri, ibunya juga mau jalankan resepnya sendiri. Akhirnya apa? Bertengkar, baku bombe 3 hari. Subhanallah. Mana adab dan etika seorang anak di hadapan orang tuanya? Nah, terlebih lagi ketika orang tua itu sudah tua renta, sudah kadang pikun, sudah kadang apa namanya, ya, pikirannya itu sudah tidak sempurna lagi, tidak seperti ketika dia masih muda dulu.
terkadang muncul sifat-sifat egoisnya, maka di sini anak harus paham, iya, dan berupaya untuk mendengar dan taat kepadanya selama tidak membahayakan dirinya dan bukan dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini yang banyak dilanggar oleh anak-anak di masa ini, iya. Bukan anak-anak SD maupun anak TK, tapi justru yang melanggarnya adalah anak-anak yang sudah punya anak. Naam. Mempertahankan ego di hadapan orang tua bukan etika yang baik seorang wanita muslimah. Naam. Mempertahankan pendapatnya di hadapan orang tua, padahal seharusnya dia mendengar dan taat kepada orang tuanya. Ketika dipanggil dia akan datang. Iya. Dia akan datang. Kenapa? Karena itu bagian dari ketaatan kepada orang tua. Iya. Akhwati fid din yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya di antara etika yang baik seorang wanita kepada orang tuanya itu adalah al-ibti'adu an uquqihima. Senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk tidak durhaka kepada orang keduanya. Ya, baik dengan perbuatan maupun dengan ucapan. Berupaya untuk tidak durhaka kepada keduanya dengan segala macam bentuk kedurhakaan. Ya. Dengan segala macam bentuk kedurhakaan dia hindari. Karena dia paham betul durhaka kepada kedua orang tua itu bagian dari kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cukup menunjukkan kedurhakaan seorang anak ketika dia membuat kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya itu merasa tersinggung, ya, sengaja membuat dia tersinggung, sengaja membuat dia bersedih, sengaja membuat dia kecewa terhadap dirinya. Ya. Dan ini banyak yang kita langgar, ibu-ibu sekalian. Berapa banyak anak ketika dia sudah punya anak dan merasa dirinya dewasa dan punya otoritas sendiri di tengah keluarganya, ibunya harus ikut apa maunya dia. Seperti itu ya. Nah, dia tidak lagi perhatikan apakah ini bagian dari kedurhakaan atau tidak. Menjadikan ibunya kecewa, ayahnya kecewa terhadap dirinya. Maka hati-hati dengan dosa durhaka kepada kedua orang tua ini. Perhatikan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an. Hadits ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, ridha rabbi fi ridhal walidain wa sukhtuhu fi sukhtihima. Keridhaan Allah Rabb kita itu tergantung dari keridhaan kedua orang tua, dan kebencian, kemurkaan Allah kepada seorang hamba tergantung dari kemurkaan kedua orang tuanya. Artinya apa? Kalau orang tua murka, itu artinya Allah pun murka, ya. Tapi sebaliknya, kalau kedua orang tua ridha, senang terhadap anaknya, maka itu adalah apa? Bentuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Naam. Jelas ya? Jadi selalu berupaya seorang anak yang baik, yang beretika yang baik itu adalah selalu berupaya mencari keridhaan orang tuanya. Apa yang disenanginya, apa yang diridainya, apa yang membuat dia bahagia, itu yang dicari. Jangan justru sedikit-sedikit membuat orang tuanya sedih karena ulahnya,
Oh, ada lagi anak saya di sana bertengkar sama tetangganya, sedih orang tuanya. Iya. Ada lagi anak saya di sana bertengkar sama akhwat yang lain di pengajian, malu orang tuanya, sedih. Ketika dinasihati oleh orang tua, apa katanya? Ya, saya ini sudah dewasa, Mak. Ibu, saya sudah dewasa. Jangan lagi ajar-ajar saya. Masya Allah. Padahal orang tua tidak mengajari, dia hanya kasih masukan dan memberikan nasihat. Tapi lihat anggapan anak-anak yang durhaka ini, ketika dia sudah merasa dirinya dewasa, tidak pantas lagi untuk mendapatkan apa? Masukan dan nasihat dari orang tuanya. Subhanallah. Mana anak-anak yang selalu mau menjaga perasaan kedua orang tuanya? Ya. Ingat ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setetes air mata kesedihan seorang ibu yang mengalir di pipinya, itu cukup menunjukkan kedurhakaan seorang anak terhadap dirinya. Ya. Hati-hati dengan tetesan-tetesan air mata seorang tua karena ulah kita. Namun jadilah anak-anak yang menjadikan kedua orang tuanya itu air matanya menetes di pipinya karena bahagia, karena bangga terhadap anaknya. Maka hati-hati dengan kedurhakaan kepada kedua orang tua. Betapa banyak wanita-wanita yang kelak akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam karena kedurhakaannya terhadap ibunya, terhadap ayahnya, terhadap kedua orang tuanya. Nah, maka berupayalah mencari keridhaannya. Apapun yang menjadikan dia ridha, selama tidak bertentangan dengan syariat, lakukan. Jelas ya? Lakukan semuanya itu. Naam. Orang tua kita yang telah beranjak usia tua, saat itulah dia butuh untuk dimanjakan. Dan di saat itulah dia sangat-sangat bangga dan bahagia terhadap anaknya sendiri. Tapi kalau ada orang bertemu dengan ayahnya atau dengan ibunya, pasti bertengkar. Naam. Tidak ada kecocokan. Akhirnya, naam, orang tuanya sangat berat. Ya, kalau mau datang ke rumah anaknya misalnya, karena setiap datang bertengkar. Ada juga terkadang anak berdalih ingin menasihati orang tuanya, tapi justru membuat orang tua itu tersinggung dan sakit hatinya. Subhanallah. Maka hati-hati membuat orang tua kita bersedih, tersinggung, sakit hatinya, kecewa terhadap kita. Maka ya sungguh itu semuanya adalah perkara yang akan mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian di antara pergaulan yang baik seorang anak kepada kedua orang tuanya adalah al-muhafazatu ala karamatihima. Senantiasa menjaga kehormatan keduanya. Jangan justru kita sebagai anak yang telah mendapatkan kebaikan orang tua kita berpuluh-puluh tahun, ketika dewasa justru kita yang merendahkan kehormatan orang tua. Dengan cara apa? Dia sendiri yang ghibah mamanya. Memang mama saya itu begini, begini dan begini. Nah, dia rendahkan orang tuanya sendiri. Oh, memang bapak saya itu tidak usah didengar. Memang dia itu cerewet sekali, suka sekali dia bicara. Dia cerita aib orang tuanya kepada orang. Naam. Dia rendahkan kehormatannya, atau bahkan dia perlihatkan di hadapan khalayak ramai, dia membantah orang tuanya sendiri. Allahu Akbar. Ini adalah etika yang buruk, yang tidak pantas dilakukan oleh seorang wanita muslimah
terlebih lagi ketika dia adalah seorang wanita muslimah yang telah kenal sunnah dan telah mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dia menjatuhkan kehormatan dan martabat kedua orang tuanya. Perhatikan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan membantah dia di khalayak ramai atau menceritakan aibnya kepada orang, ya. Melakukan sesuatu, perhatikan sini, melakukan sesuatu yang akibatnya akan menjatuhkan kehormatan orang tua kita, itu sudah bagian dari kedurhakaan. Sesuatu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita perhatikan satu hadis yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Seorang lelaki pernah dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, dalam hadits Abdullah bin Amr bin Al-As riwayat Al-Imam Muslim, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal kabairi syatmur rajuli walidayhi. Kata Nabi, bagian dari al-kabair, dosa-dosa besar. Perhatikan sini. Atau termasuk dari dosa-dosa besar itu adalah syatmur rajuli walidayhi, ketika seseorang itu mencerca, mencela, menjatuhkan kehormatan kedua orang tuanya. Tiba-tiba seorang lelaki dari sahabat Nabi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kata orang ini, wahal yasubbur rajulu walidayhi. Wahai Nabi, adakah orang yang mau mencerca orang tuanya sendiri? Adakah orang yang mau menjatuhkan kehormatan orang tuanya sendiri? Naam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada. Bagaimana bentuknya? Kata beliau, yasubbur abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummah. Mereka adalah orang yang apa? Kata Nabi, dia mencerca, mencela, menjatuhkan kehormatan bapaknya orang, ayah orang lain, sehingga orang lain itu pun juga mencerca ayahnya. Dia balik membalas, juga mencerca orang yang mencerca ayahnya orang ini. Dia mencela ibunya orang, sehingga orang itu akan balik mencela ibunya. Maka ini bagian dari apa? Bagian dari menjatuhkan kehormatan kedua orang tua. Padahal bukan orang tua dia sendiri yang dia cerca, tapi gara-gara perbuatannya menjadikan apa? Menjadikan ya kedua orang tuanya itu mendapatkan cercaan dan celaan. Subhanallah. Yang pada akhirnya apa, ibu-ibu sekalian? Ya, itu adalah minal kabair, bagian dari dosa besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian selanjutnya, ya, bagian dari etika yang baik seorang wanita muslimah kepada kedua orang tuanya itu adalah idkhalus sururi alaihima, senantiasa berupaya memasukkan kegembiraan, kesejukan di dalam hati kedua orang tuanya. Dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dia berupaya untuk membahagiakan dan membuat kedua orang tuanya itu selalu bahagia. Bukan justru perbuatannya dan ucapannya selalu membuat orang tuanya pusing tujuh keliling. Iya, panik. Naam, menjadikan orang tuanya itu justru apa? Justru
bersedih, bahkan menangis, kecewa terhadap anaknya. Tapi etika yang baik seorang wanita muslimah itu selalu berupaya memasukkan kegembiraan di dalam hatinya dengan cara apapun. Naam. Dan ingat ya, tidak mesti harus dengan materi. Iya. Berapa banyak orang-orang yang miskin, orang-orang yang kekurangan harta, tapi subhanallah, orang tuanya justru gembira dan bahagia, bangga terhadap anaknya sendiri. Tapi berapa banyak orang yang kaya raya, naam, income setiap bulannya itu ratusan juta, tapi orang tuanya tidak merasa bangga terhadap dirinya. Orang tuanya selalu pusing dengan anak tersebut. Jadi penting ya, seorang itu selalu mengupayakan membahagiakan orang tuanya. Naam. Apa yang disenangi oleh orang tua selama tidak melanggar syariat ya. Apa yang disenangi oleh ibunya itu yang dilakukan. Apa yang disenangi oleh ayahnya itu selalu berupaya untuk dilakukan. Ya. Dia tidak ingin menyinggung perasaannya. Naam. Perhatikan apa yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As juga. Hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Pernah ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya. Apa katanya? Inni ji'tu ubayyi'uka 'alal hijrati. Wa laqad taraktu abawayya yabkiyan. Wahai Rasul, saat ini saya datang kepadamu, ingin berbaiat kepadamu, sumpah setia untuk melakukan hijrah. Dia ingin hijrah ke Madinah. Tapi sayangnya, kata dia, saya akan meninggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis, sedih. Nah, artinya kapan saya tinggalkan keduanya sekarang, pasti keduanya akan bersedih, menangis, karena saya tinggalkan berhijrah. Ya, sekarang wahai Nabi, saya ingin hijrah sama kamu, tapi di belakang saya ada orang tua saya sementara merana. Coba lihat ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqal, Nabi bersabda, irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Kata beliau, kembali kamu kepada kedua orang tuamu, buat keduanya itu tertawa dan tersenyum sebagaimana engkau tadi membuat keduanya itu menangis. Allahu Akbar. Mungkin kedua orang tuanya ini orang yang sudah tua renta, orang yang butuh kepada bantuan anaknya. Dia tidak rela kalau anaknya itu harus apa? Berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan ibu-ibu sekalian, ini perkara hijrah ya, merupakan kewajiban yang sangat besar saat itu ketika Makkah masih merupakan negeri orang-orang musyrik. Kaum muslimin diwajibkan untuk hijrah menyelamatkan agamanya. Tapi ketika itu membuat kedua orang tua menjadi sedih, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan, tunda dulu hijrahmu sampai kedua orang tua meridha. Kembali kepada keduanya, buat keduanya ketawa, buat keduanya itu tersenyum, buat keduanya itu berbangga kepada dirimu. Coba lihat ya, padahal ini hijrah ini yang merupakan kewajiban ketika itu ya.
Maka di sini jamaah sekalian, dalil yang sangat tegas menunjukkan betapa besar hak orang tua kita untuk kita bahagiakan dan kita membuat keduanya itu bergembira. Nah, maka anak yang beradab dan beretika yang baik itu adalah seorang anak yang senantiasa berupaya membuat hati kedua orang tuanya itu bergembira, membuat wajah kedua orang tuanya itu senantiasa tersenyum, membuat hati kedua orang tuanya itu bergembira ketika dia datang, ketika dia menampakkan wajah di hadapan orang tuanya. Orang tua itu merasakan kebahagiaan luar biasa, tenang perasaannya. Maka itu adalah anak yang beretika yang baik. Naam, anak-anak yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala insyaallah taala. Baik, kemudian yang terakhir yang bisa kita sebutkan di sini dari etika wanita muslimah terhadap kedua orang tuanya adalah senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Kedua orang tua tidak pernah lepas dari doanya, sebagaimana anak-anak tidak pernah lepas dia minta setiap kali dia menengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan keduanya, untuk kebaikan mereka. Ya. Perhatikan ya. Ini sangat penting jemaah sekalian. Kenapa? Ya, karena tidak ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk membalas setiap kebaikan-kebaikan kedua orang tua kita yang telah berlalu kecuali hanya mendoakan kebaikan terhadap keduanya. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Fa in lam tajidu ma tukafi'unahum fad'u lahum hatta tarau annakum qad kafa'tumu." Kata Nabi, siapa saja yang telah berbuat baik kepada kalian, balas kebaikannya. Siapa saja. Sementara tidak bisa kita pungkiri bahwasanya orang yang paling besar jasanya, kebaikannya kepada kita siapa? Siapa jemaah sekalian? Kedua orang tua kita. Maka kata Nabi, fakafi'uh, balas dia. Fa illam tajidu ma tukafi'unahum, kalau kalian tidak mendapatkan sesuatu yang bisa kalian gunakan untuk membalas kebaikannya, dan tentunya kedua orang tua tidak mungkin kita balas jasa-jasa dan kebaikannya kepada kita jamaah sekalian. Dengan apa kita bisa membalasnya? Dengan apa kita bisa membalas setetes air ASI yang telah masuk ke lambung kita di masa kita kecil? Dengan apa kita membalas? Dengan apa kita mampu membalas kebaikan kedua orang tua kita? Ya, dari seluruh jasa-jasa mereka. Sudah puas dengan rumah mewah yang kalian berikan kepada kedua orang tua sehingga menganggap telah membalas kebaikannya? Belum. Demi Allah, belum. Itu tidak ada apa-apanya. Seandainya ada orang yang memberikan kedua orang tuanya emas sebesar gunung, itu tidak akan mampu membalas jasa seorang ayah atau seorang ibu yang duduk terkantuk-kantuk di hadapan ayunan anaknya di tengah malam. Belum bisa. Itu tidak ada apa-apanya. Nah, bahkan seandainya ada orang yang memberikan kepada kedua orang tuanya dunia beserta seluruh isinya, itu tidak akan mampu membalas derita seorang ibu di saat dia melahirkannya.
Maka dari itu, dengan apapun kita tidak akan mampu membalas kebaikan ibu dan ayah kita, ibu-ibu sekalian. Naam. Maka dari itu, ketika kita merasa tidak mampu membalas semua kebaikan mereka itu, apa yang bisa kita lakukan? Kata Nabi, fa illam tajidu ma tukafi'unahu. Jika kalian tidak mendapatkan sesuatu yang bisa kalian gunakan untuk membalas kebaikannya, fad'ulah, doakan orang yang berbuat baik kepada kalian itu, hatta tarau annakum qad kafa'tumu, sampai kalian itu menganggap, merasa bahwa kalian telah membalas kebaikannya. Maka sekali lagi tidak ada yang bisa kita lakukan untuk membalas keduanya kecuali apa? Kecuali mendoakannya, ibu-ibu sekalian. Doakan. Jangan pernah luput menyebut kedua orang tua kita dengan kebaikan dan ampunan serta rahmat Allah di setiap doa kita dan di saat setiap kita menengadahkan tangan ke langit. Jangan pernah melupakan keduanya dari doa-doa kita di saat kita Di saat kita di dalam sujud bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan. Semoga dengan itu kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi terhadap orang-orang yang kedua orang tuanya telah meninggal atau salah satu dari keduanya telah meninggal. Yang paling dibutuhkan oleh orang tua itu adalah doa. Dalam hadis yang masyhur kata Nabi, "Idza matal insanu inqata 'amaluhu illa min thalath." Ketika seorang manusia telah meninggal, maka terputus seluruh amalannya kecuali apa? Berapa? Illa min thalath, kecuali 3 yang tidak akan terputus. Di antaranya doa waladin salih yad'u lah. Anak salih yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Doa yang paling mereka harapkan. Doa yang paling mereka tunggu-tunggu di saat ketika mereka berada di liang lahatnya. Mana doa anak yang salih? Nah, maka dari akhlak yang baik seorang anak adalah senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wakhfid lahuma janahadz dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira." Kata Allah, dan rendahkanlah sayap-sayap kalian di hadapan keduanya. Artinya apa? Merendah dirilah di hadapan kedua orang tua. Tidak pernah ada jalannya dan tidak pernah ada kebaikannya seorang anak itu memperlihatkan kebanggaan dan kesombongan di hadapan kedua orang tua, sehebat dan sesukses apapun dia. Kenapa? Karena seorang anak harus sadar bahwa semua kesuksesan yang dia dapatkan selama ini itu tidak lepas dari kebaikan dan andil kedua orang tuanya di masa dia kecil. Nah, tidak akan lepas. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qur rabbirhamhuma," dan katakan, ucapkan, "Ya Allah, rahmati keduanya. Kama rabbayani saghira," sebagaimana keduanya itu telah apa? Telah mendidik saya sejak kecil. Senantiasa mendoakan orang tuanya. Ini akhlak dan adab yang baik seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Dan perhatikan doa seorang nabi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Lihat doanya. Dia menggandengkan antara doa untuk anak-anaknya dan doa untuk kedua orang tuanya. Lihat doanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan, "Rabbi ja'alli muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya
walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, jadikanlah saya dan seluruh anak keturunan saya orang-orang yang senantiasa menegakkan salat. Ya Allah, kabulkanlah doa ini. Wahai Rabb kami, ampunilah saya dan ampuni kedua orang tua saya, dan ampuni dosa seluruh kaum muslimin di hari ketika ditegakkannya hisab itu pada hari kiamat. Naam, perhatikan orang-orang salih jamaah sekalian. Di dalam doanya senantiasa dia mendoakan dua golongan manusia ini. Yang pertama, dua golongan manusia yang paling dia cintai ini. Yang pertama, kedua orang tuanya, dan yang kedua anak-anak yang telah dia lahirkan, senantiasa disebut di dalam doanya karena mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi perbaiki etika pergaulan dengan kedua orang tua, karena mereka adalah orang yang paling besar jasanya terhadap kalian. Naam, tidak ada kebaikan bagi seorang anak yang orang tuanya itu murka kepada dirinya. Orang tuanya itu sampai tidak mau berbicara kepadanya. Orang tua sampai tidak mau melihat wajahnya. Orang tua sampai menangis sedih. Orang tua sampai sakit hatinya ketika dia mengingat anak yang telah melakukan keburukan dan kejelekan kepada orang tuanya ini. Orang yang paling tidak pantas untuk kalian ganggu perasaannya, jiwanya dan raganya, itu adalah kedua orang tua kalian. Hargai dia, muliakan dia, cari keridhaannya, karena di sana kalian akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk sesi yang pertama ini kita tutup dengan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang seorang pemuda kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada beliau. Kata pemuda ini, ya Rasulullah, sungguh saya ini sangat-sangat besar keinginan saya untuk ikut berjihad bersamamu di jalan Allah. Dalam suatu peperangan, Nabi mempersiapkan mempersiapkan satu pasukan besar untuk melakukan orang-orang musyrikin. Maka pemuda ini datang minta izin, ya Rasul, saya juga ingin ikut berperang. Naam, saya juga ingin mati syahid di jalan Allah. Saya juga ingin mengejar surga. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, alaka ummun? Apakah engkau masih punya ibu? Katanya, na'am ya Rasulullah. Iya wahai Rasulullah, saya punya seorang ibu, yang hidup sendiri sebatang kara di rumah kalau saya pergi berjihad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, irji', ilzam ummaka fathammal jannah. Kata Nabi, kembali kamu, temani ibumu, temani ibumu, tetap bersamanya, karena di sana juga engkau akan mendapatkan surga. Ketika berjihad, seorang mengejar surga. Ternyata jamaah sekalian, ketika seorang itu berbakti kepada seorang ibu atau seorang ayah, di sana pun dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita seluruhnya, dan kita berharap insyaallah taala semoga kita ini adalah anak-anak yang memiliki bakti kepada kedua orang tua, dan Allah memberikan taufik kepada kita seluruhnya untuk tetap beretika yang baik kepada keduanya insyaallah taala. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.